Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk Bapak dan Ibu semuanya di pagi hari ini di Minggu 27 September 2020. Ya, tentunya kita berharap semua yang hadir hari ini tentunya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Tentunya Dokter Gia ya. Iya, nah, Ya, hari ini alhamdulillah ya, yang hadir sudah ada 29 peserta dan kemarin saya lihat di daftarnya ada yang jauh sekali deh, ada yang dari Jayapura, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari tentunya banyak juga yang dari Pulau Jawa nih hari ini. Semoga bisa menyimak ya dan koneksi internet ke sana bagus ya sehingga nanti penyampaian dari Dokter Gia tentunya benar-benar memberikan banyak manfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya, dan harapan kami tentunya sebagai penyelenggara bisa memberikan bukan hanya bicara keilmuan tapi juga teman-teman atau Bapak dan Ibu semuanya bisa melakukan ya mungkin tips-tips kesehatan yang nanti akan diberikan oleh Dokter Gia, inspirasi dan tentunya true story yang terjadi, mungkin cerita-cerita beliau yang saat ini ya tentunya kita semua menghadapi pandemi yang sama ya di seluruh Indonesia di kondisi hari ini, dan doa kita semua semoga pandemi yang dialami bangsa Indonesia saat ini bisa segera pulih kembali dan semua tentunya dalam keadaan sehat dan bahagia. Baiklah, kita akan mulai ya untuk webinar kesehatan di pagi hari ini. Tentunya saya akan perkenalkan diri kembali. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara webinar kesehatan pagi ini dengan tema cegah penyakit kronis untuk mencegah COVID-19. Nah, hari ini sebetulnya ada banyak hal pastinya ya yang akan nanti disampaikan oleh Dr. Gia Pratama. Di sini saya sendiri mewakili Bakti Pemuda Foundation, lembaga sosial yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan pemberdayaan untuk adik-adik pelosok, tentunya untuk mencapai generasi Indonesia yang berdaya, berkarya, dan berbakti. Nah, ada sebuah gambaran sebetulnya untuk kondisi hari ini. Kalau kita mungkin sering mendengar kata mencegah lebih baik daripada mengobati, tentunya sehat itu adalah sebuah pilihan ya kita semua, dan perilaku hidup sehat adalah sebuah kebiasaan yang perlu dilakukan. Artinya jika kita melakukan hal itu tentunya kesehatan yang akan didapatkan. Tapi ternyata faktanya setiap tahun mengalami peningkatan, khususnya di area penyakit kronis yang sebetulnya kalau saya sendiri mungkin masih awam ya dalam hal ini. Jadi Dokter Dia yang akan menjelaskan yang berkaitan dengan penyakit kronis dan hubungannya apa sih sebetulnya dengan kondisi hari ini, dengan pandemi hari ini tentunya. Gitu. Apakah ada mendengar ada penyakit penyerta atau komorbid yang berhubungan dengan COVID hari ini. Lalu di kondisi hari ini apa yang akan kita lakukan atau apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita menumbuhkan kesadaran tentunya ya dalam diri kita, keluarga kita, khususnya lingkar terkecil yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Baiklah, di sini saya akan bacakan dulu ya, sedikit profilnya Dokter Gia. Sepertinya sih Dokter Gia sudah cukup. Iya, yang di online aku lihat. Dokter Gia hari ini. Baiklah, saat ini ya Dokter Gia berprofesi. Kalau di dalam enak begini. Sebagai dokter profesional. Kalau potnya, kalau tanamannya makin gede ya ada beli lagi pot lagi. Di Jakarta tanggal 31 Agustus. Cita-cita beliau salah satunya ingin membuat anak muda Indonesia lebih sering berpikir positif dan semangat tentunya. Semangat untuk mengejar cita-citanya. Dan moto hidupnya beliau adalah berbagi inspirasi adalah jalan untuk bersyukur. Nah, tepat sekali berarti ya hari ini beliau akan membagikan inspirasinya, ceritanya, dan keilmuannya tentunya yang berkaitan dengan kesehatan gitu ya. Di mana di mana 3 buku beliau saat ini sudah ada ya, sudah hadir, dan yang terbaru adalah buku tentang tubuhmu yang tentunya berkaitan dengan kesehatan hari ini. Nah, baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi,
Mari kita sambut Dr. Gia Pratama. Silakan. Hai semuanya, apa kabar? Sehat-sehat Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Gimana kondisi di rumah? Saya tahunya kondisi di rumah sakit aja nih, kondisinya makin berat sampai ke sini. Hari ini saya mau sharing beberapa hal dan saya yakin juga sangat penting buat teman-teman semua. Saya mau share screen ya, Nat. Ya, oke, siap Gi. Berhadapan dengan darah dan air mata karena sekarang saya kepala instalasi hemodialisa dan banyak pasien saya juga kena COVID, tapi harus cuci darah, aduh sedih banget deh. Dan kondisinya terus menurun gitu kalau punya komorbid. Apa itu komorbid? Komorbid adalah penyakit penyerta. Iya, selain virus itu sebenarnya banyak penyakit lain, jamur, bakteri yang terus datang kayak DBD, kayak tifus gitu masih ada. Cuma gara-gara corona akhirnya banyak penyakit-penyakit lain tuh yang kayak kehilangan harga dirinya gitu. Contoh ada pasien kemarin kena serangan jantung koroner. Terus saya tanganin, berhasil, jantungnya berdetak lagi gitu. Terus saya bilang ke istrinya, Bu, Bapak itu kena serangan jantung koroner gitu. Terus si istrinya bilang, apa dok? Corona, bukan koroner. Bukan corona dok, bukan Bu koroner. Alhamdulillah bukan corona. Ya Allah ya Rabbi. Jadi padahal penyakit jantung koroner lebih bahaya dibanding corona gitu loh. Cuma gara-gara corona kayaknya nggak ada harga. Iya. Sampai semua punya mindset ini ya. Ya udah kalau gini jelas tapi suaranya. Ya, jelas. Nah, itu jelas Gi. Jelas. Iya, jadi ada ini tubuh manusia dan saking kecilnya, itu kalau kamu bayangin 100 nanometer kan bingung, 100 nanometer itu gimana sih? Tapi kalau bayangin 1 sentimeter bisa kan? Nah, sekarang bayangin 1 milimeter. Nah, dari celah 1 milimeter itu bisa muat 10.000 partikel virus gitu. Makanya masker tuh yang di hidung tuh emang harus ditekuk gitu, itu harus ditutup. Karena celah 1 milimeter aja masuk dia gitu. Terus daya sebarnya juga luar biasa. Dia di mana sih nyerangnya? Jadi virus ini buat teman-teman yang taunya kan, oh cuma saluran pernafasan. Enggak sama sekali. Dia bisa nyerang kemanapun di tubuh kita. Ke semua sel yang memiliki reseptor namanya ACE2. Reseptor ACE2 itu ada di mana-mana. Di syaraf ada, di mata ada, di jantung ada, di pembuluh darah ada, di pencernaan ada, di hati ada, gitu. Jadi gejalanya makanya bervariasi. Tapi memang daya rusaknya luar biasa. Ini foto ronsen pasien yang sama. Yang kiri itu hari pertama, yang kanan itu hari kelima coba. Segitu dahsyatnya kerusakannya. Paru-parunya rontok banget. Nggak bisa lagi narik oksigen. Paru-paru itu harusnya yang kiri tuh, warnanya hitam, penuh sama udara gitu. Yang kanan putih itu kayak sponge di semen, nggak bisa lagi elastis. Makanya gejalanya gimana yang saya terima, memang hanya 5-10% yang berat banget kondisinya sampai butuh ICU. 60% gejalanya bervariasi, antara ringan, sedang berat, kayak batuk, demam, sesak, diare. Tapi 30% nggak ada gejala, coba. Sama sekali nggak ada gejala. Dan dia yang nyebar-nyebarin. Gitu. Makanya fase itu tuh, ada fase hari, itu paling menularnya tuh H-1, -2, -3 sebelum muncul gejala. Gitu. Udah nular-nularin. Nah, bedanya sama TBC, kalau TBC itu si bakteri nyerang di satu segmen aja, di bagian atas paru, di bagian bawah paru, tapi segmented gitu, hanya satu segmen. Ini gambaran paru-paru yang kena TBC. TBC juga masih parah di Indonesia, gitu penyebarannya. Nah, kalau COVID,
Segini rusaknya. Yang kiri yang normal, kanan tuh paru-parunya kayak gitu. Ini paru-paru anak umur 20 tahun. Harus ditransplantasi paru sama ayahnya. Jadi ayahnya ngasih satu paru ke dia. Jadi emang manusia bisa hidup dengan satu paru-paru. Jadi ayahnya hidup dengan satu paru-paru, dia hidup dengan satu paru-paru. Yang paru-paru yang kena COVID diangkat. Gitu. Nah, angkanya terus meningkat. Terakhir itu di atas 4.400 kasus per hari, coba. Mau sampai kapan? Kita boro-boro mikirin gelombang 2, gelombang 1 aja nggak kelar-kelar. Dan angka kematiannya udah 10.000 lebih. Ini beberapa minggu yang lalu. Dia bisa kita lihat di Worldometer. Nah, sekarang kita punya namanya parameter batas kemampuan. Itu fasilitas kesehatan di Indonesia. Jadi, kalau jumlah kasus yang sama dalam jangka waktu yang pendek, itu kapasitas pelayanan kesehatan kita udah pasti jebol. Sekarang juga udah mulai sih. Di rumah sakit saya itu, kepala IGD udah positif kena. Kepala ruangan IGD perawat udah kena. Dokter udah ada 5 yang kena. Perawat udah ada 10. Padahal kita ya benar-benar luar biasa protokol dan prosedurnya. Cuma ya bertubi-tubi gitu terpaparnya sama virus ini. Karena pasien makin lama makin banyak. 3 hari yang lalu saya swab 10 orang, 10-10-nya positif coba. Terus apa yang terjadi kalau kita coba untuk turunkan jumlah kasusnya, diperpanjang jangka waktunya, tidak dalam seketika waktu gini? Iya, namanya PSBB. Karena kenapa kita butuh PSBB? Karena kapasitas kesehatan kita ini jelas tuh. Rumah sakitnya cuma berapa? 2.100 total. Penduduknya 260 juta. Di kota besar aja udah mulai penuh. Di rumah sakit saya juga udah full banget. Nggak ada tempat lagi. Saya sendiri sampai doa, ya Allah jangan sampai ada keluarga yang kena. Karena bingung mau ditaruh di mana, udah penuh banget. Nggak tahu mau dirawat di mana. Bahkan sekarang semua yang tidak bergejala akhirnya hanya isolasi mandiri saking nggak ada tempatnya. Diusahain semua ke Wisma Atlet. Dan kalau lihat Wisma Atlet malam hari, wah tuh terang semuanya, nyala semua lampunya. Gitu. Tapi kita menghadapi namanya buah si malakama, teman-teman. Semakin kita biarkan kasusnya, ya akan naik kasusnya. Tapi kedalaman tingkat resesi ekonominya nggak parah. Kalau kita perketat PSBB-nya, ya makin parah jurang resesinya gitu. Dan ini udah kita hadapi bersama. Dan jangan bayangkan, dokter mah enak, jumlah pasiennya makin banyak. Salah. Jumlah pasien COVID makin banyak. Jumlah pasien non-COVID nggak ada. Turun semua. Omset rumah sakit juga turun. Bahkan saya dari kepala rawat jalan, tadinya pasien di poli rawat jalan itu 11.000 pasien per bulan, ini anjlok ke 4.500. Kan cash flow rumah sakit juga keganggu kan. Gitu. Bahkan sampai harus lay off perawat. Jadi kita merasakan hal yang sama, yaitu resesi. Bahkan ada pasien yang bilang, dokter tahu nggak kepanjangan dari PSBB? Tahu, pembatasan sosial berskala besar? Bukan dong. PSBB itu pendapatan saya babak belur gitu katanya. Jadi benar, kita hadapi ini bersama. Dan ini serba salah memang. Kalau dibiarin ya makin tinggi jumlah kasusnya. Kalau diketatin makin dalam jurang ekonomi, resesi ekonominya. Udah mulai kok. Udah mulai banyak PHK. Ya ini satu hal yang sangat menyedihkan gitu. Dan kalau jumlah PHK-nya meningkat, ya resiko kehidupan sosial juga keganggu. Ini yang harus kita jaga. Gitu. Jadi kita harus fokus minimal sama keluarga sekitar aja. Karena pandemi ini akan diterima dan akan diambil hati oleh orang tergantung apa yang dialaminya gitu. Kalau dianya kena COVID, ya dia akan menjalani pandemi ini sebagai masalah kesehatan. Tapi kalau orang yang keganggu pandemi gara-gara kehilangan pekerjaan, dia akan menilai pandemi ini sebagai penyebab resesi gitu. Jadi
kita terpaksa new normal gitu, mulai pelonggaran PSBB. New normal di negara lain seperti Singapura atau New Zealand itu dilakukan jika dan hanya kalau jumlah kasus barunya turun gitu. Nah, kita boro-boro jumlah kasus barunya masih naik terus, tapi kita terpaksa new normal. Nah, karena terpaksa new normal harus gimana? Ya teman-teman nggak usah lah pakai kalung anti corona. Nih, ini kalung anti corona. Nah, ini bener-bener jaga jarak banget kan. Tapi ini bingung kalau masuk gang gimana ya, susah banget nih. Gitu. Nah, jadi apa dong yang harus kita lakukan? Kan udah jelas-jelas pemerintah udah bikin pembebasan gitu, walaupun terbatas lah, tapi ya nggak separah luar negeri lockdown. Ya udah, kita udah tinggal nyelamatin diri masing-masing dan keluarga kan. Ya udah, hafalin aja rumus dari saya ini. RI sama dengan JV dibagi IT. RI itu resiko infeksi, sama dengan JV jumlah virus dibagi imunitas tubuh. Jadi gimana cara kita menurunkan resiko infeksi? Ya dengan cara menurunkan jumlah virus dan meningkatkan imunitas tubuh. Gimana cara nurunin jumlah virus? Teman-teman udah bosen banget dengerin ini. 3M, mencuci tangan, menjaga jarak. Kayak gitu-gitu ya. Pakai masker. Dan jangan khawatir pakai masker, karena saya udah nyoba pakai masker lebih dari 8 jam tuh saturasi oksigen saya masih 98. Jadi baik-baik saja. Aman. Memang tidak nyaman, tapi aman. Jadi kita menukarkan sedikit ketidaknyamanan demi keamanan. Gitu. Nah, sekarang gimana cara naikin imunitas tubuh? Ini yang sering dilupakan. Hanya nurunin jumlah virus saja. Tidak meningkatkan imunitas tubuh. Kalau ngomongin imunitas tubuh, ini benar-benar satu hal yang basic, tapi benar saking basicnya ya, teman-teman sering cuek gitu. Nah, sekarang saya mau fokus ke imunitas tubuh. Kalau kita bayangin imunitas tubuh sebagai kamera ya, untuk berdiri kamera itu bagus untuk foto, itu butuh tripod gitu, butuh 3 kaki. Kaki pertama itu nutrisi yang cukup, kaki kedua itu olahraga yang rutin, kaki ketiga itu istirahat yang cukup gitu. Nah, sekarang tentang nutrisi. Tahun 2018 saya bicara bareng sama Bu Menkes, Prof. Nila. Beliau bilang, Gia, kamu udah lihat belum Riskesdas yang terbaru? Belum, Prof. Kenapa? Kamu lihat deh, kamu bakal kaget. Terus saya lihat kan, tahu nggak teman-teman, ada satu komorbid yang benar-benar ini, kalau ada komorbid ini, kena COVID, itu kondisinya langsung turun gitu. Komorbid ini namanya diabetes mellitus, kencing manis, gula darah tinggi. Dan ngerinya sebelum COVID ini terjadi, kita lihat grafiknya. Nih, jumlah penderita diabetes meningkat di seluruh provinsi kecuali NTT. Coba lihat DKI, paling tinggi lonjakannya. Ya nggak kaget, habis minumannya boba-boba terus. Dan lain-lain, banyak banget. Jumlah lonjakannya dahsyat DKI. Makanya bayangin, udah kondisinya meningkat, diabetes tiba-tiba ada COVID. Kan kita kan bener-bener kayak at the edge banget ini. Jumlah pasien diabetes banyak, COVID datang. Bikin merinding tiap hari. Masalah diabetes kan ada julukannya, induk dari segala macam penyakit. Dari diabetes kita bisa kena kekebutaan, gagal ginjal, gagal hati, gagal jantung, gitu. Bisa amputasi juga. Jadi gimana dong caranya biar kita tercegah juga dari diabetes? Ya udah, batasi aja gula. Satu hari hanya 6 sendok teh gula maksimal. Ya kalau laki-laki geraknya lebih banyak, 36 gram lah. Untuk perempuan 25 gram. Tapi ya saya lihat ya, teman-teman saya juga minumannya manis-manis, Coca-Cola lah, Fanta, Sprite, semuanya itu chat time lah. Gula semua itu isinya lebih dari 20 gram per minum. Gitu. Bisa 30 gram per minum gitu. Nah, kan ini kan jatah sehari gitu sebenarnya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi?
Sekarang kalau teman-teman bayangin, pernah dites gula belum sih semuanya yang ditusuk itu tusuk terus dilihat gula darahnya berapa? Pernah nggak sih? Nah kalau pernah, itu kan ada hasilnya tuh. Angkanya itu yang bagus itu antara 80 sampai 120. Nah sekarang itu ada satuannya, miligram per desiliter. Sekarang saya rubah. 1 desiliter jadi liter, miligram jadi gram. Artinya dalam 1 liter darah kita hanya boleh ada gula 1 gram kan, kalau pakai 100 miligram per desiliter. Nah kalau 5 liter darah kita total ya, 5 liter berarti cuma ada boleh 5 gram kan. Dan kita masukin gula seberapa banyak coba tiap harinya. Kalau jumlahnya terus dikasih banyak, udah pasti pankreas kita kerja keras untuk menghasilkan insulin. Insulin ini fungsinya nangkep-nangkepin gula berlebih itu untuk segera dimasukin ke dalam sel-sel tubuh. Makanya diabetes itu disebut penyakit gula darah tinggi karena gula itu sebenarnya tidak boleh berada dalam darah, harusnya berada dalam sel-sel tubuh gitu. Nah, masalahnya adalah setelah insulin nangkep-nangkep mau diserahkan ke organ-organ tubuh kayak otot, pas diserahin ke otot, otot kamu mau nggak gula? Enggak, aku lagi nggak ngapa-ngapain, nggak olahraga, lagi rebahan gitu. Kan nggak butuh. Diambil lagi sama insulin, dikasihin ke otak. Otak, kamu mau nggak gula? Enggak, aku lagi nggak mikir apa-apa kok gitu. Aku lagi gabut misalkan. Ih, nggak dikasih lagi. Tapi kan harus segera keluar kan dari dalam darah. Terus ditaruh di mana dong? Ditaruhlah di tempat yang tidak ada batasnya storage-nya, yaitu di bawah kulit. Jadilah lemak gitu. Nah, gimana caranya? Kita harus jago membaca label nutrisi. Jadi setiap ke Maret-Maret itu, jangan cuma lihat harga, tapi lihat label nutrisi ini, gitu. Nah, label nutrisi ini tuh gimana sih cara bacanya? Emang nipu banget sih. Lihat ya, itu ada garis tebal di atas, ada garis tebal di bawah. Garis tebal di atas dan garis tebal itu one serving atau satu sajian. Masalahnya adalah kadang-kadang satu kemasan itu kita kira satu sajian, padahal enggak sama sekali. Itu lihat tuh, serving per kontainernya 8. Jadi dalam satu kemasan disebut ada 8 sajian. Berarti kan apapun yang ada di tengah itu dikali 8 gitu. Itu yang nipu. Gulanya 1 gram dikali 8. Ya berarti kan 8 gram kan. Gitu. Nah sekarang saya kasih contoh beberapa uh, minuman yang saya foto-foto tuh. Nih contoh. Ini cafe latte gitu ya. Ini gulanya 24 gram. Satu sajian. Berarti 1 kali 24. Sekecil ini 24 gram. Terus ini. Nggak tahu ini minuman apa, yogurt apa jus ya. Lihat gulanya 27 gram. Jumlah sajiannya 3. Berarti 27 kali 3. Coba. Tinggi kan. Terus ini juga 25 gram. Kali 5 kemasan, sajian per kemasannya. Berarti 25 kali 5, 125 gram gulanya satu ginian coba. Banyak banget. Tadi kuota kita cuma 36 gram laki-laki. Ini juga nih. Susu kental manis. Ini mah bukan susu, ini mah sirup rasa susu. Lihat gulanya. 19 gram, sajiannya ada 10. Berarti 19 kali 10, 190 gram gulanya. Dahsyat. Dan ini kadang-kadang nggak ngerasa kita minum. Kita nggak pernah minum ginian, Dok. Bisa. Iya, tapi kamu makannya martabak. Aku bilang gitu. Iya, martabak kan penuh sama ginian kan. Isinya martabak manis itu ya ini. Nah, itu yang harus dihindari. Sekarang apa yang harus diberikan ke dalam tubuh kita? Ya banyak nutrisi itu. Tapi yang saya mau kasih contoh adalah, yang utama adalah buah dan sayur. Terutama keluarga berry kayak gini. Aduh, nih vitamin C-nya tinggi, mineralnya tinggi, dahsyat ini buah. Antioksidannya tinggi. Lemak-lemak sehat juga sama. Alpukat. Nah, protein juga penting. Protein itu adalah struktur utama tubuh kita. Jadi bahan baku utama tubuh kita untuk regenerasi sel ini gitu.
Nah, sekarang berapa kebutuhannya? Gampang hitungnya, 1 gram per kilogram berat badan. Berat badan sekarang berapa? Yang sekarang ya, bukan yang diinginkan ya, yang sekarang ya. Dikali 1 gram. Misalkan berat badannya sekarang 60. Kali 1 gram kan berarti 60 gram. Bagi aja. Pagi 20 gram, siang 20 gram, malam 20 gram, kayak gitu. Ikan laut juga sama. Ini omega 3-nya tinggi, proteinnya juga tinggi. Ini usahain seminggu 3 kali. Tapi jangan digoreng, terserah mau panggang boleh, bakar boleh, rebus boleh. Selanjutnya air putih. Ini juga harus diminum minimal 40 cc per kilogram berat badan. Misalkan berat badan 50, berarti air putih yang masuk itu ya minimal 2000 cc gitu. Jangan kurang. Karena dehidrasi itu juga bisa bikin kepala pusing, greges-greges, demam gitu, dan jadi mudah terinfeksi sama virus gitu kalau kurang cairan, kurang minum. Nggak apa-apa sampai pipis-pipis, mendingan sampai pipis-pipis daripada dehidrasi ringan gitu. Itu nggak oke banget. Nah, itu beberapa hal. Saya sih lebih suka tanya jawabnya aja, Nad. Ini penutup dari saya. Materinya tuh saya tulis kemarin di sosial media juga. Indonesia jangan menyerah, Indonesia jangan terserah, walaupun sekarang bertambah susah, tetap istiqomah. Jangan mudah tersulut amarah. Kita terus berupaya sambil saling sedekah. Dengan terus bermunajah, karena suatu saat nanti ini semua akan menjadi sejarah di masa depan kita yang cerah. Gitu. Terima kasih telah mendengarkan. Saya tunggu pertanyaannya. Mumpung di sini, ayo tanya. Kita ngobrol aja. Oke. Dan kalau mau pesan ke nomor ini. Ini buku ketiga, Nat. Ya, bukunya keren banget. Buku tentang tubuhmu. Ya, baiklah. Ini karena waktu sudah pukul 11:05, Dok. Mungkin sebelum kita tutup, ada closing statement dari Pak Dokter untuk nasihat atau tadi poin-poin mungkin untuk merangkum materi tadi yang sudah dokter sampaikan. Jadi bagian advice kita juga, nasihat untuk kita apa yang harus kita lakukan dan kita jaga. Mungkin kaitan dengan sistem imun juga ya tubuh kita. Oke, Dok, silakan. Jadi teman-teman tetap semangat. Ini masa sulit buat kita semua, tapi insya Allah kita bisa melewati ini semua dengan sehat dan tidak terganggu ekonominya. Kita saling doain aja. Jangan lupa tidur yang cukup, 6-7 jam, jangan lupa olahraga rutin, dan jangan lupa jaga makanannya. Oke, luar biasa penyampaian materi dari Dr. Gia Pratama hari ini. Ya, sip. Oke, terima kasih semuanya partisipasinya, semoga sehat selalu. Khususnya buat Dr. Gia, selamat bertugas, tetap semangat. Kayaknya keep spirit terus nih ya, terus semangat dan bahagia terus. Terima kasih banyak semuanya, Eha, semuanya yang bisa disebutkan ya, Ibu. Sampai ketemu lagi.